ya brandingnya nggak ada. Jadi kadang saya lihat sebenarnya mereka tidak terang-terangan anti dengan kebenarannya, tapi yang mereka serang saya. Kamu tuh nggak pantas ngomong gitu. Intinya selalu begitu. Jadi mereka kesulitan sebenarnya menyalahkan apa yang saya omongkan, kesulitan. Jadi kalau saya ngomongkan software bajakan kan ada EULA yang itu kan perjanjian ya sebenarnya, agreement bahwa kamu menggunakan software ini dengan ini ada lisensi ya yang disetujui. Nah artinya kan ada perjanjian. Dari sisi itu pun sudah jelas gitu ya. Jadi para pembuat software ya berharap orang menaati EULA itu, end user license agreement. Tetapi apakah orang Kristen beriman mengikuti? Tidak. Banyak yang tidak. Di Indonesia apalagi. Karena kita nggak punya perangkat hukum yang memaksa orang untuk setia di situ. Nah, ini hal-hal yang eh, bagi saya sudah masuk akal secara teori. Secara teori saja sudah ada kesalahannya. Tetapi orang bodoh amat gitu. Selama nggak ada kerugian yang jelas, kerugian itu misalnya harus bayar denda, itu orang nggak akan peduli. Sama seperti dulu JPCC minta royalti kalau gereja menggunakan lagunya, orang marah-marah karena orang nggak terbiasa dengan penghormatan karya. Dengan pembajakan mereka enjoy gitu. Jadi ketika ada orang menuntut gitu ya, menuntut hukum, apalagi suruh bayar royalti kalau kamu nyanyi di gereja dengan lagu JPCC, orang marah karena nggak biasa. Itu bukan hal biasa, padahal itu hal biasa seharusnya. Jadi kalau kamu menyanyikan lagu orang dengan apa namanya, dengan aspek komersial, gereja itu kan komersial, orang nyanyi di gereja kan ada persembahan, ada uang yang berputar, itu bukan bukan kegiatan amal. Jadi orang nyanyi di gereja itu dianggap sebagai modal dari suatu bisnis, ada uang perputaran. Coba kalau kamu nggak nyanyi lagu JPCC yang bagus-bagus, apakah orang mau ngasih persembahan? Nah kayak gini yang orang Kristen ini, para pendeta nggak sadar. Itu hal penting bahwa betapa pentingnya kita memiliki rasa malu dengan dosa. Saya dalam hati merasa malu. Jadi ada dakwaan gitu. Saya nggak tahu dulu ini yang mendakwa siapa, tapi dalam hati ada dakwaan. Jadi tiap kali saya dulu pakai Windows bajakan itu, kok saya nggak nyaman ya. Di awalnya teori saya ya walaupun tahu ya itu bajakan, tapi maksudnya banyak orang melakukan, terus ya banyak dalil lah intinya. Tetapi dalam hati saya dakwaannya jalan terus, nggak nyaman gitu. Pakai bajakan nggak nyaman, malu gitu. Apalagi terus saya keluar-keluar tentang orang Kristen jujur gitu, malu saya. Nggak ada yang ngajari, malu sendiri. Jadi dalam hati ada, kalau bahasanya Alkitab, Roh Kudus itu bekerja untuk mengajar tapi juga menginsafkan akan dosa, akan penghakiman kan, akan kebenaran gitu. Jadi menginsaf. Jadi saya merasa insaf, sadar gitu, menyadari ada kesalahan. Ini salah, ini ada yang salah ini. Tetapi kan jadi waktu itu kalau kalau sekarang kan udah ada banyak yang jual murah ya. Dulu mahal sekali. Windows 10 kalau keluar hampir 4 juta. Dulu saya pakai SP, kalau nggak beli laptop ya nggak dapat CD original ya nggak beli saya. Tetapi gara-gara saya beli laptop tuh dapat CD original tuh mulai ada idealisme. Seharusnya saya kalau pakai Windows ya kayak gini, ada CD-nya, ada stikernya, diregister ke online ya bisa gitu. Jadi itu satu CD itu bisa diregister 3-4 kali ya Pak Sal. Nah saya kan ya biasalah kalau sering install ulang gitu ya, masa rusak kena virus atau apa, install ulang gitu ya, habis rusak install ulang, kan kita dibacakan santai gitu. Saya dulu juga gitu. Jadi sudah saya register berapa kali gitu,
Udah nggak mau lagi, ada keterangannya. Serial ini sudah diregister lebih dari 3 kali kalau nggak salah. Waduh. Nah, puji Tuhannya saya sempat register di image, di virtual gitu, di virtual box gitu. Jadi sampai sekarang masih jalan. Itu masih jalan tuh kayaknya itu di virtual box. Tapi itu di Linux saja ya. Jadi image-nya ini saya copy ke Windows tidak jalan, tidak mau, tidak bisa booting gitu. Ya sudah gitu. Jadi terpaksa harus beli beli Windows ya. Termasuk kayak gini tadi, kalau pakai Intel dual monitornya switching gitu, jadi saya nggak bisa mantau ini rekamannya error nggak, itu nggak bisa. Jadi harus harus dengan Windows karena VGA kedua ini nggak bisa tanpa Windows. Nah itu apa hal itu yang memaksa beli gitu. Termasuk banyak software yang, kalau software Alkitab kan banyak yang Windows base ya. Ya sudah terpaksa lah. Saya anggap itu modal modal kerja itu ya, modal pelayanan gitu. Karena kita kan apa, mau menghasilkan produk-produk Alkitab gitu. Kalau memang softwarenya hanya jalan di Windows ya gimana lagi gitu. Saya udah coba itu software-software untuk bikin modul export. Saya coba jalan di Linux tanpa Windows gitu ya, tanpa virtual. Nggak bisa gitu. Library-nya harus Windows. Jadi ya sudah. Dia kali pakai emulator nggak bisa. Ya sudah. Akhirnya beli Windows gitu. Ada kebutuhan gitu. Dan begitu saya lihat harganya murah, ada stikernya gitu. Oke lah, nggak apa-apa lah ini dibeli. Ada DVD-nya, ada stikernya, artinya itu stok lama gitu. Memang memang itu apa? Dulu dijual di retail ya, bukan. Nah, ini beda nanti dengan yang lebih murah yang di harga 50 itu, yang tanpa stiker, tanpa CD itu. Saya menghindari gitu. Kalau hanya G ya itu agak-agak ya jalan juga, cuman apa? Itu tidak dijual retail gitu. Mesti itu dari OEM. Ya. Ya begitu ya. Jadi hal-hal ini yang jadi pergumulan. Ada rasa malu. Kalau di Adam kan malu karena ketahuan berdosa. Sekarang kita bertanya gitu, masihkah kita mewarisi, bersembunyi tadi, malu bersembunyi ketika ketahuan berdosa?